Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu menjadi seorang teladan bagi orang lain, bagi sekeliling kita, bukanlah sesuatu yang mudah. Namun perlu kita sadari bahwa itu merupakan tanggung jawab dan panggilan iman orang Kristen yang harus dipenuhi. Paulus dalam pemberitaannya bersama beberapa rekan sepelayanan beberapa kali disaksikan oleh Alkitab fokus pada nasihat untuk hidup menjadi teladan. Boleh kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12, suratnya kepada Timotius, Paulus mengungkapkan bahwa menjadi teladan harus terdapat pada perkataan, tingkah laku, kasih, iman dan kesucian. Dan hari ini melalui nats kita pada ayat yang ke-7, Paulus lagi dan lagi menyampaikan suratnya kepada salah seorang rekan sepelayanannya yang bernama Titus untuk menjadi teladan dalam perbuatan baik. Sebelumnya dalam pasal 1 ayat 8, ayat 16 dan pasal 2 ayat 3 pendahulu firman Tuhan kita pada hari ini, Paulus sudah menyampaikan pengajaran tentang apa itu perbuatan baik. Karena Paulus mengimani bahwa setiap orang percaya diciptakan, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik sebagai bagian dari missio Dei, misi Allah. Boleh kita baca dalam Efesus 2 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat 8. Lalu pada ayat ke-8 dalam nats kita hari ini, Paulus kembali mengingatkan Titus agar tetap berhati-hati atas pengajaran yang telah disampaikannya untuk menjadi inti pemberitaan firman Tuhan. Titus hendak diingatkan bahwa pengajaran yang harus diberitakan ialah tidak lain dari apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus ketika ia sebelum naik terangkat ke sorga, kembali kepada kerajaan Allah. Dalam amanat agung Yesus salah satunya boleh kita baca dalam Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus berpesan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Paulus tentu mengharapkan Titus untuk sungguh-sungguh dalam pemberitaan firman ini. Dalam hal ini Titus diminta agar yang pertama, jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran, lalu sehat dalam pemberitaan firman Tuhan, dan yang ketiga tak bercacat, tak bercela. Tentu itu merupakan tujuan utama bahwa lawan harus menjadi malu karena mereka tidak dapat menyebutkan hal-hal buruk tentang iman dan pengajaran kita kepada Kristus. Siapakah lawan kita dalam pemberitaan ini? Tentu ialah mereka para pengajar-pengajar sesat. Tentu itu adalah kepribadian kita yang egosentris, yang serakah dan yang idolatri, yang membuat diri kita menjadi lebih utama dari pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari ini melalui nats ini, kita dibimbing dan seraya diingatkan untuk yang pertama menjadi teladan dalam perbuatan baik. Di mana kita boleh berada, dalam keluarga kita, dalam lingkungan WIK kita masing-masing, di dalam gereja kita HKBP Duren Sawit, di mana kita boleh bekerja. Tentu kita harus menjadi teladan dalam setiap perbuatan baik. Lalu kita harus sungguh-sungguh dan jujur dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita adalah Titus-Titus masa kini. Kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus dalam kemajuan teknologi, dalam era digitalisasi,
kita harus memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pemberitaan yang berpusat pada kristosentris dan teosentris, berpusat pada Kristus yang menyelamatkan dan Tuhan yang benar-benar maha kuasa dan maha pengasih. Lalu kita harus benar-benar konsisten dalam hidup kita. Perkataan, pikiran, perbuatan harus sesuai. Tidak baik untuk menjadi orang yang munafik. Lalu yang terakhir, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau diingatkan, ahama bahenokku gabe tiruan sian ngolukku tunahu maliangau. Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa yang boleh kita pakai dalam hidup kita menjadi contoh teladan bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat bergumul dalam Tuhan, selamat merayakan kasih Tuhan, dan selamat memberitakan kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita masa kini. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu kami beroleh sukacita, bahwa Engkau mengingatkan bahwa kami harus jujur dan sungguh-sungguh memberitakan firman-Mu, memberitakan pengajaran di tengah-tengah di mana kami boleh berada, boleh Engkau pakai, boleh Engkau layakkan menjadi pelayan-Mu, boleh Engkau pakai menjadi berkat di mana kami boleh berada. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di HKBP Duren Sawit, agar sekiranya kami pribadi lepas pribadi menjadi orang-orang yang Engkau pilih, Engkau layakkan menjadi pekerja-Mu, menjadi pemberita firman, dan menjadi orang yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.